اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Baril Khalaiqi Asma'in Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa habibi ilahil alamin Alladhi sumya bis samai bi Ahmad Wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad Wa ala ahli baitih tayyibin at-tahirin Wa ashabihil mayamin al-muntajabin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Kita berjumpa kembali pada kegiatan Nur Ramadan yang berkaitan dengan kelalaian, bahwasanya manusia suka lalai dengan hal-hal yang penting, dan itu disebabkan oleh beberapa hal tentunya, ya kan? Dan yang sudah kita sampaikan, bahwasanya kelalaian pertama dari manusia adalah bahwasanya dia punya musuh. Manusia punya musuh yang harus diwaspadai, dan kita harus mengenal musuh kita ini apa saja. Musuh yang pertama manusia adalah setan, dan setan itu bisa dari jin ataupun dari manusia. Setan memiliki kriteria, sifat-sifat yang harus kita kenal, harus kita ketahui. Di antara sifatnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah takabur, sombong. Dan sekarang kita akan bahas pada sifat yang lain yang dimiliki oleh setan, yaitu waswas. Waswas artinya keraguan-keraguan. Dalam Al-Quran katakan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu, yang membisikkan, fi sudurin nas, ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia, membisikkan hal-hal yang buruk ke dalam diri manusia, yang membuat manusia itu ragu-ragu akan nikmat-nikmat Allah, ragu akan kasih sayang Allah, ragu akan kehebatan Allah, ragu akan keagungan Allah, bahkan ragu akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisikan-bisikan itu dari mulai level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi, semuanya mendapat bisikan, tidak terkecuali. Semuanya. Tapi bisikan-bisikan itu tentunya bisa kita pahami dan bisa kita hindari kalau kita sadar. Disinilah penting kita memerankan akal kita, karena akal sehat kita itulah yang nanti akan menilai, yang nanti akan menghakimi, yang nanti akan mempertimbangkan apakah bisikan-bisikan itu bermanfaat atau tidak. Dan kalau akal sudah ikut andil di dalam hal ini, insya Allah kita akan aman. Tapi kalau akal sudah terbelenggu, akal sudah tidak punya peran sama sekali, artinya orang sudah malas untuk merenung, berpikir, maka akal itu hanya menjadi
anak buah dari bisikan-bisikan setan. Dia terkekang, tidak bisa menghukumi, tidak bisa memilih apakah ini bermanfaat atau tidak. Sekali lagi, di sini akal sangat berperan. Renungan-renungan, tafakkur sangat dibutuhkan, sehingga kita akan mawas diri, kita akan banyak sekali introspeksi diri, kita akan banyak tadabbur, merenung, tafakkur, berpikir tentang maslahat-maslahat dari bisikan-bisikan itu. Apakah ada maslahatnya atau tidak, atau hanya sekedar bisikan yang tidak memberikan maslahat sama sekali, tidak ada baiknya sama sekali. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita biasakan dengan merenung, bertafakkur. Ini akan banyak membantu kita untuk menyadari kita, menghindari dari bisikan-bisikan tersebut. Saudaraku rahimakumullah, sifat yang lain yang dimiliki oleh setan adalah menghasut. Dalam Al-Quran ada kata-kata an-nazagh, nazagho, tak jauh seperti menghasut, ya kan, itu menfitnah. Kita bisa lihat dalam kisah Nabiullah Yusuf, katakan dalam Al-Quran, wa min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, dan setelah setan merusak, menghasut hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Inilah sifat setan, menghasut, menfitnah, sehingga antara Yusuf dengan saudara-saudaranya harus terpisah. Orang tuanya yang sudah tua pun harus menderita karena kehilangan putranya. Sekian tahun tidak bertemu dengan putranya, bahkan matanya memutih sampai buta. Itulah Nabiullah Yakub, ayahnya dari Nabiullah Yusuf. Inilah sifat setan, inilah perbuatan setan, ingin memisahkan, ingin menjauhkan anak dari orang tuanya. Semoga kita bisa ngambil ibrah dari kisah Nabi Yusuf, kisah yang sangat menarik. Satu-satunya surat yang membahas hanya berkaitan dengan Nabiullah Yusuf dan keluarganya saja, tidak ada yang lainnya. Kisah yang menarik yang perlu kita kaji kembali. Sifat yang lain yang dimiliki oleh setan adalah memperdaya atau al-gharur. Wala yaghurranakum billahil ghurur. Jangan sampai kalian tertipu, terpengaruh, terperdaya oleh para penipu dalam hal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-ghurur itu menipu, memperdaya, tapi dalam hal angan-angan, dalam hal khayalan, dalam hal tulul amal, berangan-angan panjang. Sehingga manusia lengah dan dia akan lupa akan akhirat. Dia dibutakan dengan kenikmatan-kenikmatan, bahkan dibutakan dengan hayalan-hayalan, sehingga dia akan lalai
Dia tidak ingat lagi bahwa nanti di ujung ada perjalanan lagi. Di akhir kehidupan dunia ada perjalanan yang jauh lebih panjang lagi, itu akhirat. Inilah al-ghurur, para penipu. Kita diperdaya dengan hal semacam itu, dengan angan-angan panjang. Dan angan panjang ini beda dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu ada persiapan. Umpamanya kalau seseorang ingin menjadi presiden, ada persiapan, yaitu dia dengan belajar keras sehingga dia meraih kedudukan seperti itu. Jadi kalau angan-angan panjang tidak ada persiapan, hanya hayalan, berangan-angan, pikirannya terbuai dengan hayalan-hayalan yang tidak nyata. Oh seandainya, berandai kata dia menjadi ini, menjadi itu. Dia mengharapkan sesuatu yang nanti dia akan meraihnya, tapi tidak ada persiapan. Kalau nanti saya ingin menjadi presiden, tapi dia tidak belajar, dia tidak sekolah, dia hanyalah khayalan. Dan setan menggoda manusia dari khayalan-khayalan itu. Sayyidina Ali pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum isnan, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Wa amat tiba'ul hawa fayasuddu anil haq, wa amat tulul amal fayunsil akhirah. Sayyidina Ali mengatakan, dua hal yang paling aku takutkan dari kalian. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua berangan panjang. Yang hawa nafsu itu bisa menutupi kalian dari kebenaran, sementara berangan panjang akan melupakan kalian dari akhirat. Kita disibukkan dengan hayalan-hayalan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga kita lalai akan akhirat. Itulah al-ghurur. Dan sifat yang lain yang dimiliki oleh setan adalah setan selalu memerintahkan kepada hal-hal yang keji, hal-hal yang mungkar. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dalam surat An-Nur ayat 21, Allah berfirman, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan akan merintahkan kepada kekejian dan kemungkaran. Setan bukan hanya membisikkan, bukan hanya menganjurkan, bahkan setan langsung memerintahkan pada seseorang untuk melakukan kekejian dan kemungkaran tatkala dia sudah menjadi pengikutnya. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah setan, dia sudah berada di jalur setan, maka dia akan di bawah perintah setan. Dan sifat yang lain yang dimiliki oleh setan adalah idlal. Menyesatkan. Allah berfirman, wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan menghendaki untuk menyesatkan mereka sesesat-sesatnya. Menyesatkan artinya menjauhkan dari Allah dengan sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 60. Inilah diantara sifat-sifat setan yang perlu kita waspadai, hingga kita bisa menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan setan itu. Kita cukupkan di sini. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.